timur makin banyak lagi. Ini saya bawakan dari barat. Jadi katrom-katrom, ya saya tahu lah, memang perubahan itu muncul di abad-abad 10 kemudian, dan kalian udah nggak kuat, nggak bisa kalian membantah itu, akhirnya tunduk-tunduk aja. Tapi kita bersyukur ada gereja yang terus memegang tradisi mula-mula yang tidak berubah, ya, gereja timur itu. Begitu. Ini jelas ya literaturnya ya, saya pakai dalil, jadi nggak cuman asal ngomong. Termasuk juga pernikahan beda agama, waduh itu keras banget itu, ya, keras banget tegurannya dari Santo Ambrosius, lalu dari Basilius Agung, ya, keras lah, dibilang kok bisa menikahkan Kristus dengan berhala dan seterusnya, itu keras. Jadi kalau ada yang ngajarin nikah beda agama itu parah banget. Aku bisa kasih catatan Bapak Gereja Barat. Jadi aku sangat-sangat suka ya dengan catatan-catatan Bapak Gereja, karena itu memang nilai teologisnya itu tinggi dibandingkan teolog-teolog sekarang gitu, karena mereka udah banyak yang campur-campur. Tapi kalau bapak-bapak gereja itu mereka sangat dekat ya, dan ajaran itu tuh sampai hari ini tuh masih dipegang. Jadi jangan salah, oh hari ini kita bisa bebas saja, kita nggak usah pakai pengajaran gereja mula-mula, jangan begitu. Itu menunjukkan spirit antikris ujung-ujungnya. Jadi satu dilepas, akhirnya cuman yang nyangkutnya itu cuman dikit gitu. Akhirnya semakin mudah untuk masuk hal-hal yang kocak. Misalkan nanti ada paham purgatorium ya. Paham purgatorium itu melanggar firman Tuhan di dalam Ibrani 1 ayat 3 setelah penyucian dosa. Jadi udah selesai penyucian dosa itu. Begitu. Ayo Elang, kalau memang mau diskusi akademis yuk, naik yuk. Saya siapkan data. Ya Mat. Iya, saya kan sebentar ya Mat, sedikit lagi, baru 2 menit lah. Saya kan kalau Kiamat tahu kan GKE kan di Kalimantan kan gereja Kalimantan Evangelis kan. Jadi itu kan bawaan Belanda tuh. Jadi ibaratnya dari sejak zaman datu saya, kakek, nenek, orang tua semua kan pakai baptis yang percik. Nah, jadi kan semacam muntahannya nggak salah tuh ibaratnya kan. Jadi itu aja sih maksudnya. Saya tetap memang dengar-dengar pertahankan tradisi akhirnya saya. Jadi tradisi, udah nggak apa-apa tradisi orang ini. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu aja mungkin Kiamat. Ya Pak, silakan direnungkan aja sih. Karena kan kita semua kan punya free will kan. Gitu. Jadi aku cuman kasih data ya, dan itu semua data silakan teman-teman bisa buka ya. Aku udah kutunjukkan, atau ini mau dicek tadi belum kutunjukkan ya, babnya cuma nomornya doang ya. Nih misalkan ini tadi yang catatan dari Ambrosius ya, ini tentang misteri tentang misteri atau misterion ya. Nih, jadi bisa langsung dibuka ya. Nih, Ambrosius. Nah ini tentang misteri yang ini nomor 3 nih. Jadi silakan dibuka ya. Seperti itu Pak. Poinnya nanti kalau misalkan gimana silakan dipikirkan ya. Terima kasih Bang. Silakan ya. Salam GBU Bang. Ya, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini teman-teman Katrom, saya yakin kalian kalau udah bicara data pasti nggak berani. Jadi kalian belajar baik-baik ya. Tuhan mengasihimu. Jadi kalian suka berpolemik, tapi kalian tahu gitu, ajarannya sudah berubah jauh banget. Jauh sekali. Belajar ya. Sampai mengatakan, ini aku udah siapin banyak data nih. Jadi nggak sembarangan.
catatan Bapak Gereja, terus dibandingkan dengan KGK sekarang bagaimana, tuh kacau ya. Nih aku kasih salah satu contoh ya, ini supaya nanti tahu gitu. Karena kalau level diskusi sama aku itu level diskusinya akademis. Beda kalau diskusi sama bidat-bidat gitu. Jadi kamu harus tahu kamu berhadapan bukan sama bidat. Coba siapa yang mau bilang, oh Ki Ahmad pahammu bidat itu apa? Bidatnya bidat apa? Ayo. Bingung kan? Apa yang bidat? Tapi aku bisa buktikan ada hal yang berubah. Nah ini loh pentingnya kita mempertahankan iman yang satu kali untuk selama-lamanya. Itu harus dipertahankan, nggak boleh kita tuh membuat itu menjadi bias. Karena sedikit aja kita itu membiaskan itu, maka akan sangat-sangat riskan ke depannya. Nih, aku kasih datanya nih, udah aku buka. Nih ya, aku bawakan beberapa data nih. Ini dari katolisitas.org, ini Katrom ya. Apakah perkawinan campur atau perkawinan beda agama? Dan apakah gereja Katolik merestuinya? Ini tolong ya, yang punya ilmu. Yuk, aku belajar banyak-banyak. Kalau orang nggak ada ilmunya, kacau ya. Yuk, pertanggungjawabkan imanmu. Ini aku kritik keras ya. Footnote ini lebih baik dibuang aja. Karena ini penipuan ini. Ini cuma ngambil sepotong tapi atasnya nggak dibaca ini. Ya ini benar-benar aku kecewa banget sih. Ya aku akan tunjukkan nanti catatan Bapak Gerejanya. Ya, letters nomor 19. Jadi di sini poinnya apa? Mengatakan Santo Ambrosius mengatakan hampir tak ada yang lebih mematikan daripada menikah dengan seorang yang asing terhadap iman, di mana dikorbankan nafsu kedagingan perselisihan dan sakrilegi atau pelanggaran terhadap sesuatu yang kudus, sebab ucapan perkawinan harus dikuduskan dan diberkati oleh imam. Bagaimana dapat dikatakan dengan upacara perkawinan ketika tidak ada persetujuan dalam imam. Jadi di atas ini dijelaskan diperbolehkan menikah beda agama. Nanti aku tunjukkan langsung ke KGK-nya ya. Tapi di sini mencomot ya perkataan dari orang kudus, yaitu Santo Ambrosius, dan mengatakan Santo Ambrosius ini menyampaikan seakan-akan ketika disambungkan dengan pernyataan yang di atas ini, seakan-akan membolehkan, lalu mengatakan harus diberkati di gereja Katolik. Itu pelecehan sekali tuh. Itu keterlaluan loh ya. Ini saya tunjukkan, ini catatan, saya tunjukkan dulu dari KGK-nya ya, dari KGK-nya ini nomor 1633. Teman-teman bisa baca sampai 1635. Di sini dipertegas di 134, 35 yang terakhir nih. Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketegangan dalam perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Lalu dapat timbul bahaya untuk menjadi acuh tak acuh tentang agama. Jadi seperti biasa, awal-awal banyak nasihat tapi ujung-ujungnya diperbolehkan. Nih, nomor 1635. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini coba ini kok. Ya betul. Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam gereja Latin, maka perkawinan campur membutuhkan izin eksplisit dari otoritas gereja. Supaya diizinkan dalam hal perbedaan agama, dibutuhkan dispensasi eksplisit dari halangan ini demi keabsahannya. Izin dan dispensasi ini mengandalkan
bahwa kedua mempelai mengetahui dan tidak menolak tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan. Demikian pula kewajiban yang dipikul pihak Katolik menyangkut pembaptisan dan pendidikan anak-anak dalam gereja Katolik. Jadi diperbolehkan asalkan anaknya itu menjadi Katolik dan dididik oleh orang tuanya itu harus di dalam iman Katolik. Intinya apa? Intinya diizinkan, tapi harus nikahnya di gereja Katolik. Nikah beda agama. Sekarang lihat ya. Lihat ya catatan Bapak Gereja. Ini saya langsung bukakan dari catatannya ini ya. Nih. The Letters of Santo Ambrose ya, Bishop of Milan. Lihat. Ya. Ini cakupannya banyak ya, karena surat-suratnya ini juga disampaikan juga kepada sesama uskup, juga ada yang kepada wanita janda ya, kayak yang bab yang nomor 18 itu kepada janda. Jadi disampaikan ya surat-surat dari Santo Ambrose Uskup Milan ya. Nih nomor 18. Nah, ini saya bukakan. XVI ini ya, kita klik. Nih, tahun 384 Masehi. Ya, perhatikan, bentar. Ini 18 atau 19 ya, bentar. Kok saya lupa ya. 19 deh, sorry. Ini coba dilihat di terakhirnya nih. Nah, ini nomor 19 ya, di sini ya. Lihat. Tak bongkar ya kebohongan dari Katolisitas ini. Inilah penipuan yang luar biasa. Aku kecewa, serius aku kecewa. Kalau cara mainnya kayak begini, kalian cuman melintir-pelintir pernyataan Bapak Gereja. Itu kurang ajar banget sih. Kurang ajar banget. Nih, surat nomor 19 ya, XIX. Nomor tahunnya 385 Masehi. Perhatikan di sini. Virgilius ya, ini uskupnya Katrom ya. Yang kepadanya surat ini ditujukan dianggap oleh para editor Benediktin sebagai uskup Trent yang diperingati dalam martiriologi Romawi. Ia telah menulis kepada Santo Ambrose, ya ini uskup ya, uskup Milan, pada saat pentabisannya sebagai uskup untuk meminta bimbingan dan instruksinya. Dan S. Ambrose menjawab pertama dengan arahan umum yang singkat, agak menyerupai arahan dari surat nomor 11, dan kemudian membahas panjang lebar tentang tugas apa ini teman-teman? Mencegah perkawinan campur antara orang Kristen dan orang kafir. Ya, mencegah perkawinan campur antara orang Kristen dan orang kafir, dan menceritakan singkat panjang lebar untuk mendukung hal ini. Sejarah Simpson. Pada saat paganisme dengan cepat memudar, jelas betapa pentingnya hal ini, dan kita tidak heran dengan penekanan yang diberikan Santo Ambrose padanya. Jadi ingat di sini dikatakan apa? Mencegah perkawinan campur antara orang Kristen dan orang kafir, bukan membolehkan. Ya, ini teman-teman bisa baca ya. Kemudian ini sampai ke bawah ini nomor-nomornya, termasuk juga ayat-ayatnya diberikan. Nah, terus tidak hanya itu. Ya, ini macam-macam ini data dari Gutenberg, ada .org, ada juga
dari tertullian.org, sama persis catatannya ya, membuka dari data dokumen aslinya juga, kalau mau cari juga banyak ya, nomor 19 poinnya, letter nomor 19 ini. Terus saya langsung ambil juga dari New Advent ini katrom ya, dari Yohanes Chrysostomos. Dia menjelaskan tentang 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Ini khotbah nomor 13, homili 2 Korintus. Ini keras banget ya. Yohanes Chrysostomos menyampaikan khotbahnya ini sangat-sangat keras. Ini Rasul Paulus pun udah menjelaskan kok. Dikatakan apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini udah jelas jangan loh. Dia tidak berkata jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Bla bla bla. Ini coba, ini panjang di bagian ini ya. Mana kalimatnya? Nah ini nih. Dikatakan apa atau dari atasnya, jadi dikatakan, tetapi bukan hanya ini yang patut dikagumi dalam dirinya, bahwa ia melakukan perbandingan demikian, tetapi ia membayangkan hal lain yang juga masih lebih besar dan lebih mencengangkan. Pertama-tama, ia melakukan pidatonya dalam bentuk interogasi dan yang merupakan ciri-ciri khas, hal-hal yang jelas dan diakui, dan kemudian mengembangkannya dengan sukses cepat dan banyak istilah-istilah, sebab ia tidak hanya menggunakan 1 atau 2 atau 3, tetapi beberapa. Tambahkan ini ke dalam alih-alih orang-orang, ia menggunakan nama hal-hal yang ia menggambarkan di sini kebajikan tinggi dan di sana kejahatan ekstrim, dan menunjukkan perbedaan di antara mereka menjadi besar dan tak terbatas, sehingga bahkan tidak perlu demonstrasi, karena persekutuan apakah katanya terdapat kebenaran dan kejahatan. Nih, terus dikatakan apa? Dan bagaimana terang dan gelap berhubungan, ayat 15-16, dan bagaimanakah Kristus dan beliar ini suatu ini ya, iblis ya ibaratnya, berhubungan, apakah bagian orang percaya dengan orang tidak percaya, apakah hubungan bait Allah dengan berhala. Bayangkan, jadi dihubungkan dengan begitu keras loh, menikahkan, karena perkawinan ini kan adalah suatu sakramen penyatuan gereja ya. Jadi tubuh Kristus itu di dalam satu tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kamu memasukkan berhala, lalu kamu mau kawinkan Kristus dengan penyembah berhala, atau kamu mau membuat hubungan antara bait Allah dengan berhala? Ayo. Jadi ini teguran yang keras ya. Tidak diperbolehkan menikah beda agama. Makanya yang diterapkan oleh katrom ini ajaran siapa? Ya. Jadi sangat-sangat keterlaluan dan begitu kurang ajarnya. Mereka mencomot-comot pernyataan Bapak Gereja. Jadi tegurannya dicomot, lalu dimasukkannya menjadi suatu pembenaran gitu loh. Ini seni mengolah kata loh. Jadi ini itu bicara tentang teguran, nanti begini. Jadi sebelumnya diperbolehkan, lalu dikasih ini, sedangkan kalimat yang mana Santo Ambrose itu melarang itu nggak dimunculin. Makanya saya bilang mending dihapus aja lah. Gitu ya. Banyak data-data lain dari Bapak Gereja banyak. Dan itu seluruhnya melarang. Nggak ada yang membolehkan, itu nggak ada. Jadi terserah kalian mau mengutuk kayak mau apa, saya nggak peduli. Kalian siapa? Saya nggak peduli, yang penting saya udah sampaikan. Nih saya naikkan ya. Oke, selamat pagi Elang.
Selamat pagi, Kiamat. Ya. Oke, tadi saya udah sampaikan data-datanya. Sekarang betul ya di gereja Katolik diperbolehkan menikah beda agama, itu ajaran siapa? Kita Coba kamu jelaskan. jangan lari dulu ke sana. Kita tentang baptisan dulu. Kamu lompat-lompat terus. Oke, baptisan silakan. Ya, baik. Baptisan itu boleh ada dituang ya. Di percik itu dasarnya ada. Itu secondary kan atau utama? Bagaimana? Langsung error kan. Secondary atau utama? Loh, ini ada Baptisan, dasarnya dari Bapak Gereja. Jangan baptisan tuang itu secondary atau utama? Yang pasti dia begini. Dia mau dicelup, mau dituang. Itu materinya yang perlu. Oke, kamu udah baca? Kamu udah baca di dalam catatan sudah ikuti. Oke, saya kasih dulu yang sebentar ini sebentar dulu lah, gantian lah. Aku mau menerangkan bisa boleh nggak? Ya, coba kamu kasih datanya, dan pertanyaan saya itu loh, kamu tolong kamu sentuh. Jangan kamu cuman bilang kayak pilihan-pilihan kamu begitu sembarangan. Karena jelas yang awal, yang primer itu adalah yang celup. Nah, celup kalau orang sakit bisa nggak dicelup, saya tanyakan. Itu baru itu secondary. Loh, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kalau orang sakit. Nah, berarti kan itu dia tuh di Islam kan nggak mungkin. Berarti kan nggak otomatis kan? Berarti ada aturan, benar nggak? Nah, itu dia Kiamat ya. Kalau kamu mengatakan harus celup, ya sesuai dengan saya nggak ngomong harus celup, tapi aturan yang pertama, kalau dia nggak bisa celup, barulah dia kemudian tuang. Ya, oke. Itu ada aturannya. Oke, jadi masalahmu apa sekarang? Masalahnya kalian itu menghilangkan yang utama. Loh, kok menghilangkan yang utama? Coba di katrom yang utama yang apa? Baptisan apa yang utama? Orang sehat nih, bisa untuk diselam, bisa nggak dia diselam? Oke, baik, saya cari dulu datanya ya, biar ada perbandingannya. Bentar ya, saya kasih data dulu realita. Bentar, saya kasih data dulu ya. Bentar ya, ini saya sudah baca tentang ini. Sebentar, saya tadi sudah buka ini ya. Oke, baik ya. Ini saya bacakan aja Kiamat ya, boleh ya? Tunjukkan datanya dari mana, gimana, kan harus akademis dong. Tadi saya tunjukkan kok datanya. Bentar. Oke, baik, ini anggapan ya. Saya akan ini kan masalah celup dengan percik ya, itu permasalahannya kan, yang kamu protes kan, betul nggak? Pak, fokus Pak. Ya, saya tuh punya pertanyaan nggak berubah. Aturannya sejak awal itu adalah selam, bukan percik. Ya, itu. Oke, baik. Jadi kalau siapa yang tiba-tiba merubah itu ajaran siapa? Oh ya jelas, Bapak Gereja itu. Siapa yang tiba-tiba mengatakan yang utama itu adalah percik? Sebentar. Kalau kamu mengatakan, aku fokus loh ya. Aku nggak mau lompat. Sebentar, jangan aku tahu. Saya dulu. Aku tahu diperbolehkan dalam secondary, itu aku tahu. Bukan aku menolak secondary, tapi yang utama tetap utama, yang secondary. Jadi kalau situasi di padang gurun pasir nggak ada air, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kalau nggak ada air bisa pakai tanah. Ya, selain tanah. Oke, iya bukan. Maksudnya itu lihat kondisi kan? Artinya melihat kondisi nggak? Melihat kondisi nggak? Ya, melihat kondisi. Kalau misalkan banyak banget orang berarti dia bisa percik. Oke. Kalau misalkan memungkinkan untuk selam, itu harus selam. Itu yang utama. Iya, oke. Sekarang ya. Ini kan untuk menyediakan untuk selam, contoh di sungai ya.
Nah, ini di kota harus pergi berduyun-duyun ke sungai. Itu memungkinkan nggak? Nah, kalau nggak mungkin di sungai kan itu kan air mengalir. Bisa ke air yang tidak mengalir. Air mengalir kalau kolam dituang baptisan itu. sebentar dulu. Mau tes dulu karena lu akal sehat. Kalau dituang tuh air mengalir nggak? Nggak usah berfilsafat sama saya karena saya udah jelas tahu cara-caramu. Bentar dulu. Ini kalau dituang itu air mengalir nggak? Saya tanya dulu. Berbeda dong. Loh, kalau dituang mengalir tidak itu saya tanya. Kok berbeda? Gimana sih? Berbeda lah. Kalau air mengalir itu bicaranya tentang selam. Air mengalir, sungai. Kalau dituangkan mengalir nggak itu saya tanya. Mengalir nggak itu? Yang penting kan mengalir kan. Artinya dituang dia. Enggak licik. Nggak bisa seperti itu. Salah. Oh, itu kan menurutmu kan. Menurutmu ini saya kasih dia. Aturan dari mana kayak begitu? Kamu asal asumsi aja. Ajaran siapa? Bapak gereja mana? Kasih dalilnya. Bapak gereja siapa? Bentar, kamu yang merubah jangan itu potong-potong lah. Jadi saya pun ini gimana sih zaman ini ya memang akademis gemetar tapi kamu suka kali motong-motong. Bentar dulu Bapak lah. gereja mana yang tiba-tiba mengatakan ya, yang ini utama saya kasih itu data, bentar, adalah pelan. percik. Oke. Bukan Pelan selama aja Bapak kita. gereja. Nanti ini apanya ya? Berikut ini adalah jawaban dari Santo Thomas Aquinas ya. Ya ini dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Artinya dibersihkan. Ini terjemahan kata sprinklet, ya sprinklet, dan dibasuh dari kata wasit. Jika kita melihat dari Alkitab bahasa Inggris, Revised, ya, Standard Version dan Jerusalem Bible dan sprinklet sebenarnya artinya adalah dipercik air atau sehingga bersih. Jangan dipotong dulu ya. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled, ini sprinkled, clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Ya, ini ya. Saya menjawab bahwa di dalam sakramen pembaptisan air digunakan untuk pembasuhan tubuh, untuk menandai pencucian rohani dari dosa-dosa. Sekarang pencucian pembasuhan dapat dilakukan dengan air, tidak saja dengan pencelupan atau selam, tetapi juga oleh percikan atau penuangan air. Dan meskipun lebih aman dilakukan dengan pencelupan, selam, karena itu lebih umum dilakukan, namun pembaptisan dapat dilakukan dengan pemercikan penuangan sesuai dengan Yeskiel 36 ayat 25. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Mencurahkan di sini adalah terjemahan dari kata pour, yang juga berarti menuangkan. Menuangkan. I will pour over you clean water. Seperti cara pembaptisan yang telah dilakukan oleh Laurentius yang terberkati, dan terutama pada keadaan mendesak, entah karena banyaknya jumlah orang yang dibaptis, seperti yang jelas tertulis dalam Kisah 2 dan 4, ketika kita membaca bahwa dalam sehari ada 3.000 orang dibaptis, dan pada kesempatan lain 5.000 orang, atau jika persediaan air terbatas, atau karena keterbatasan kelemahan dari imam yang membaptis yang tidak dapat atau tidak kuat mengangkat katekumen dari dalam air, ya, atau kelemahan dari katekumen yang kehidupannya, kesehatannya dapat terancam dengan pembaptisan selam, maka kita harus menyimpulkan bahwa pembaptisan selam tidak mutlak untuk pembaptisan. Oke, itu dasarnya. Kiamat. Oke, itu jawaban Katolik. Silakan dibantah. Oke. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasanya kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan maka bisa untuk percik. Tapi di situ tidak membantah bahwasanya diperbolehkan untuk baptis selam. Sedangkan kalau melihat di dalam kisah dari Nuh ya, di dalam
Di dalam Kolose ini coba ini. Oh sorry, satu Petrus 3 ayatnya yang ke 20 ya, 21. Itu kisah dari Nuh ya, yang mana dikatakan bahwa air bah itu adalah kiasan dari baptisan ya. Nih, aku tunjukkan dalilnya. Nih, di sini dikatakan bahwa peristiwa dari air bah itu, ya itu jelas itu bukan percik ya, tapi itu adalah menenggelamkan itu. Nih, dikatakan itu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, dan juga kalau kita lihat peristiwa dari Kristus sendiri, itu baptisannya bukan percik, ya, tapi dia adalah selam. Terus tadi saya udah tunjukkan juga di dalam kitab Didake ya. Ini saya bukakan kitabnya. Nih, nomor 7. Aduh, mana tadi kitabnya? Bentar. Belum saya buka lagi. Ini tentang baptisan. Jadi saya tuh tahu, saya sudah dengar tadi penjelasanmu. Dengar dulu, saya masih belum selesai. Dengar. Anda itu tidak meresponi jawaban saya. Ya. Ini saya bukakan di Dake paling bawah. Nih. Saya bukakan. Nih ya, di Dake nomor 7. Nih perhatikan. Di dalam bab 7 sini itu dibenarkan baptisan baik dengan selam maupun percik, tapi posisinya percik itu di sini ditegaskan. Nih, jika kamu tidak memiliki keduanya, yaitu nggak bisa dengan air mengalir dan air yang tidak mengalir, yaitu apa? Celup. Di sini celup, bukan mengalirnya itu dikocor dari atas, bukan, tapi celup. Iya, sudah saya dengar itu penjelasannya. Dengar dulu, masih belum selesai. Lanjut. Ya. Jika kamu tidak dapat dengan air dingin atau air hangat, tetapi jika kamu tidak memiliki keduanya, lalu dikatakan apa? Tuangkanlah air 3 kali ke atas kepala. Nah, ya, yang saya sanggah itu gini Pak. Yang saya sanggah, kalian ini tuh mampu untuk melakukan celup. Tapi kenapa kalian menghilangkan yang celup itu lalu merubahnya itu jadi secondary saja? Kamu yang menilai, sebentar, kamu yang menilai kami mampu, bagaimana nih? Masih belum selesai. Sedangkan catatan Bapak Gereja, ini saya ambil dari Santo Ambrosius ya. Ini uskup dari Milan, ini barat. Ini saya bukakan nomor 11. Di sini dikatakan apa? Bahwasanya the water then is that it's which the flesh is deepened. Jadi ini tuh dimasukkan atau dicelupkan nih. Daging yang dicelupkan. Jadi bukan dipercik. Begitu Oke, juga. saya jawab. Juga. Oke, udah. Tertullianus, sebentar. Tertullianus, ini saya tunjukkan ya. Bab 7. Sabarkan dirimu. Nih, dikatakan apa? Sesudah ini ketika kita telah keluar dari kolam, kita diurapi sepenuhnya. Berarti setelah dia dibaptis, lalu ada prosesi krisma. Jadi di sini ada kolam. Nah, yang saya tanya sama Anda, kenapa di Katolik Roma tidak ada baptisan celup? Kenapa langsung dirubah ke secondary doang? Lalu kalian mengatakan bahwa itu sama saja. Yang penting baptis. Sedangkan yang utama sama kalian langsung dihilangkan. Betul, sama-sama baptis, tapi aturannya yang nomor 1 pilihan pertama kalau Anda sehat, kalau orangnya nggak sampai ribuan orang, kalau cuma 50 orang, 100 orang bisa lah. Saya jawab dulu. Itu baptis selam. Oke.
Ini besarkan layar saya, jelaskan Mas. itu Oke. kenapa Thomas Aquinas itu membuat suatu perubahan yang seperti itu. Dia nyontoh siapa? Sedangkan kalau kamu lihat ya tadi Kamu tanya aja satu Aquinas, jangan tanya saya. sampaikan banyak hal. Ini. Nah, Dengar, begini, saya Kiamat. sampaikan tadi yang Ibrani 10. Dengar. Kiamat, Ibrani iya, 10. oke. Gini saya jawab ya. Saya jawab. Coba besarkan layar saya, biar saya pakai data juga. Tenangkan dirimu, ya. Tadi saya dengarkan Anda sampai beres. Pak, ini gimana? Ini nggak bisa Dengar, dijawab. dengar dulu, saya masih belum selesai. Ya, saya pastikan Anda bertobat, ya. Ini, di dalam Ibrani 10, ayatnya yang ke 20 berapa tadi? 22 ya. Coba. Di sini yang membersihkan, coba. Ayat 20 berapa tadi? Bentar, saya cek. Ayat 22 ya. Itu berkaitan dengan benda-benda yang ditahirkan dari berhala. Itu sama sekali berbicara tentang air yang jernih. Itu sama sekali tidak berbicara tentang baptisan. Jadi kalian mentafsirkan sembrono sekali. Coba jelaskan ke saya Yeskiel 36 itu kan mengutip di Yeskiel 36. Di mana penjelasan dalam Yeskiel 36 itu tentang baptisan? Di mana? Ayo silakan jawab. Saya besarkan nih. Kamu jangan lari kemana-mana dulu ya, supaya jangan buyar. Jangan framing. Sebentar dulu, ini saya biarkan saya menjawab dulu, ya. Tengil deh, tengil. Saya nggak lari kemana-mana. Itu saya Oke ya. Nah ini jawaban Katolik. Maka yang terpenting adalah kita menangkap esensinya, yaitu pembersihan jiwa atau rohani dari dosa-dosa. Oke, gini kalau udah nangkap esensinya nggak penting. Berarti memang kalian menentang. Sebentar, inilah kan kenapa ini? Bentar, ini saya kasih menentang aturan lagi. gereja. Ya berarti pembangkang. Ini kan jawaban Katolik, aturan gereja tadi dari Thomas Ya, jadi Aquinas tadi saya Katolik bawa. Romawi memang pengikut Thomas Sebentar Aquinas. dulu lah, ini kenapa dipotong-potong? Masih 5 detik saya bicara, biarkan saya dulu Yang saya bicara. tanya apa? Elang, kamu tahu nggak yang saya tanya apa? Jangan lari kemana-mana. Ini saya jelaskan nggak tentang lari pembaptisan. Kemana sih kamu ini? Aduh, Yang saya tanya apa? Kamu Yang bisa saya tanya nggak apa? ini? Kamu sebagai host bisa tenang nggak? Bisa Saya tenang nggak terlalu sebagai tenang. host? Saya tanya dulu. Biarkan Saya terlalu tenang. biarkan Yang saya saya tanya dulu apa? menjawab. Jangan dulu kamu membatasi jawaban saya. Baik-baik ya. Gini dengar. Yang saya tanya, kenapa aturan utamanya dihilangkan? Itu yang saya tanya. Kalau kalian bilang esensinya sama saja, itu nggak menjawab. Namanya pembangkang. Ya, jelaskan tuh pertanyaan saya. Kok bisa yang utama kalian rubah menjadi secondary itu yang utama? Itu ajaran siapa? Lalu tunjukkan saya Yeskiel 36 itu tentang baptisan. Silakan jawab. Buka mute mah. Saya dengarkan. Apakah harus saya membaca ulang lagi? Apakah kamu nggak menyimak tadi pembacaan saya? Saya harus baca ulang lagi dari tulisan Esensinya satu. betul nggak? Yang kamu bilang esensinya betul nggak? Apakah harus saya membaca ulang? Oke, saya baca ulang. Karena gini, saya esensi baca ulang lagi. tidak membantah aturan. Aduh. Aturan awal yang utama itu adalah selam, bukan Perkembangan zaman, situasi zaman, bisa nggak? situasi zaman. Kenapa nggak mampu gitu, Katrom, bikin kolam baptisan? Coba kamu yang apalah yang sopan. Nggak, saya lah. tanya kalian perkembangan Ini ya. zaman ini nggak mampu ya bikin kolam baptisan itu? Kiamat, kamu kan polemik. Oh, di sungai kan nggak mungkin, sungai bentar. kotor. Bentar. Ayo. Oke, ini saya ya. Ini esensinya ya. Ini yang terpenting adalah unsur pembasuhan pencucian. Oh, nggak jawab. Saya nggak mau Jawab. Jangan dibantah dulu lah. Kamu memang tukang protes memang. Wah, Inilah makanya kamu memang tukang protes kan. Jawaban Katolik kamu protes terus kan. Lepas dari gereja Tukang protes yang kan. ini kenapa ya? Betul. Kamu yang lepas. Betul, ini. kamu Kami ortodoks protes kan, GOI kan, gereja ortodoks Indonesia yang tukang protes kan. Kesurupan. Kamu kan ortodoks protes kan, protes dari Saya ortodoks teologi Yunani Timur. dan Saya apa ya ortodoks. dari Rusia kan, betul tidak? Betul tidak? Kamu keluar kan protes. Udah bahas ke Rusia ini loh. Lagi bahas Dulu kamu kan protes dari ortodoks kan. Sebentar dulu. Kamu protestannya dari ortodoks kan. Kamu nggak mampu kan? Nggak, kamu jujur Sebentar dulu ini nggak saya mampu. jawab, jangan dibatasi dulu. Yang saya tanya kenapa yang utama dihilangkan? Itu loh. Nah ini dia, ini jawaban terpenting kamu dengar.
kamu capek saya membacanya. Nah, kamu bilangnya esensi itu yang saya nggak mau terima. Kiamat, saudaraku, dengar dulu. Orang dikebior doang udah Kiamat, ini jawaban Katolik ini loh. Ini dalam hal pembaptisan yang terpenting adalah unsur pembasuhan atau pencucian untuk menandai pembersihan rohani interior terhadap dosa-dosa. Oke, nah ini. Maka memang yang terpenting sebentar dulu. Aduh, kok gak